Baik, terima kasih sudah memberikan materinya Kakak Fajar Dewanto SS. Ya. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh narasumber kita Kak Najwa Zanuba SPD. Beliau juga seorang presenter, ya betul Kak ya, presenter juga MC, presenter di TV lokal. Nah, kalau teman-teman semua yang sering nonton TV, TVRI atau RRI biasanya Kak ya, itu mungkin beliau salah satu presenter di TV lokal tersebut. Kepada materi kita selanjutnya dan narasumber kita Kak Najwa Zanuba, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak sesuai jumlahnya dengan semangatnya ya. Coba saya mohon izin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini mohon izin kalau nanti saya menanyakan kabar bisa dijawab dengan luar biasa. Siap teman-teman semua? Oke, mungkin pantun dulu kali ya. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa membawa akbar. Teman-teman selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah. Dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najwa Zanuba. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengetahui saya. Mohon izin, saya adalah namanya ya Najwa Zanuba. Saya saat ini aktivitasnya adalah literally seorang teacher ya, seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di Tanjung Selor seperti itu. Namun alhamdulillah juga masih diberi kepercayaan oleh masyarakat Tanjung Selor wabil khusus untuk menjadi seorang MC seperti itu. Mungkin di sini teman-teman atau mbak-mbak atau ibu-ibunya pernah melihat saya di sebuah acara. Nah itu boleh sekali saya ditegur dan disapa ya. Kadang itu ada yang ketemu saya, Mbak MC, kok jangan kayak gitu dong, Mbak Najwa gitu. Dan tentunya pada pagi hari ini menjadi suatu kebanggaan untuk saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman semuanya untuk membawakan sebuah materi. Dan tentunya saya juga berdiri di sini, mohon izin di antara senior-senior saya yang luar biasa, Kak Fajar, Kak Indah, tepuk tangan dulu dong buat mereka. Jadi teman-teman, mereka ini merupakan senior-senior yang ada di Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Bahkan saat saya masih duduk di sekolah menengah pertama, saya sudah melihat Kak Fajar, Kak Indah itu sudah melalang buana pas saya masih kecil pada waktu itu. Dan bayangkan betapa bahagianya saya dan bangganya saya bisa duduk di antara mereka berdua pada pagi hari ini. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Dan mungkin berhubung saya ini mungkin yang paling muda, yang paling kecil, mungkin saya juga perlu ingin memperkenalkan diri saya juga. Barangkali dari perkenalan saya ini ada sedikit inspirasi kecil yang barangkali bisa menggugah untuk teman-teman atau hadirin semua untuk menumbuhkan potensinya gitu Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi teman-teman semua, saya basically-nya adalah seorang guru. Namun saat saya berkuliah atau melanjutkan pendidikan di Malang, itu saya sempat ditanyai sama senior saya. Ditanyainya seperti ini, Najwa, kamu asalnya dari mana? Dari Tanjung Selor. Wah, jauh sekali. Itu di mana? Kalimantan dan seterusnya. Saya cerita. Akhir kata dari perkenalan itu, senior saya itu bertanya kepada saya, apa bakatmu, skillmu
kesukaanmu apa? Saya menjawabnya tidak ada. Karena waktu itu saya seperti belum menemukan jati diri saya. Saya tidak tahu sebenarnya saya ini kemampuannya di bidang apa dan seterusnya. Namun di situ senior saya ingat sekali beliau bilang tidak mungkin setiap orang pasti memiliki kemampuan atau bakat atau skill dalam diri mereka masing-masing seperti itu. Jadi sayang apabila kalau kalian merasa memiliki skill atau kemampuan tidak ditonjolkan. Terus saya jawab, loh tapi saya merasanya memang bisa menjadi seorang MC, tapi saya tidak pernah ada pengalaman menjadi seorang MC. Karena apa? Karena semasa saya sekolah, saya adalah siswa yang pasif. Begitu, mungkin bahasa gaulnya tidak tenar di sekolah seperti itu ya, sehingga saya tidak berani mengambil setiap wadah atau kesempatan-kesempatan yang diberikan saat sekolah. Namun di saat dunia perkuliahan saya diberikan kesempatan, dan singkat cerita di situ saya mengutarakan kalau saya sepertinya bisa MC, dan saya diajak untuk senior saya untuk menghadap waktu itu saya ingat kepada dekan 3 di fakultas saya, dan di situ dekan 3 saya mengucapkan gini kepada saya, Najwa, ini sebenarnya kalau untuk menjadi MC kampus minimal semester 5, tapi berhubung di sini kayaknya senior kamu begitu gigih dan semangat membawamu, is okay. Tapi ingat ya, bukan berarti ketika senior kamu membawa kamu di sini, ini kamu pasti diterima oleh kami, tidak. Tapi kami juga melihat kemampuanmu. Ketika kemampuanmu sekiranya belum layak menurut kami, ya mohon maaf kita tidak dulu. Namun sekalinya setelah saya dicoba, alhamdulillah teman-teman, dan di situ juga pada hari itu juga sekitar tahun 2015 saya dipercaya menjadi MC di kampus saya, mulai dari acara kecil hingga besar, mulai dari workshop dan seterusnya hingga wisuda dari universitas saya dan acara-acara besar lainnya. Dan ini dari yang saya ceritakan ini teman-teman, yang bisa kita ambil adalah tangkap semua kesempatan, tangkap semua hal yang walaupun kalian anggap wah ini akan sulit untuk kalian, tapi ambil semua kesempatan itu, karena sesuatu yang kita lakukan tidak akan menjadi baik tanpa kita mencobanya dan terus menerus mencobanya, seperti itu. Mungkin itu dulu ya intermezzonya, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, dan ini boleh langsung kita ke materi pertama. Nah nanti tadi berhubung Kak Fajar dan juga Kak Indah sudah menyampaikan banyak sekali materi yang alhamdulillah pasti dimengerti dan juga luar biasa sekali untuk teman-teman. Ini saya ada sedikit tips dan trik karena tidak mungkin saya mengulang lagi. Di sini teman-teman bisa membaca, kita bisa lihat bersama. Jadi tips dan triksnya ini salah satunya ada di persiapan materi dengan baik, termasuk riset dan latihan pengucapan. Kemudian kenali audiens. Oke, nomor 1 dulu ya, persiapkan materi dengan baik. Jadi ini teman-teman, selama saya menjadi MC, sehebat apapun kita berbicara di depan umum, tapi kalau kita tidak menguasai materinya, akan ngeblank, akan sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Jadi ketika teman-teman ditugaskan menjadi seorang MC, teman-teman kenali, teman-teman cari materinya dan seterusnya agar mudah untuk melepaskan kata-kata yang ada di pikiran teman-teman. Kemudian nomor 2, kenali audiens dan sesuaikan presentasi dengan gaya. Tentunya juga sebelum kalian membawakan acara juga harus mengetahui audiensnya seperti apa dan seterusnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Indah dan juga Kak Fajar. Kemudian yang ketiga, latihan pengucapan dan intonasi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, latihan pengucapan dan intonasi beda ya teman-teman ya. Untuk intonasi setiap acara itu beda. Acara formal, acara non formal itu beda. Ini adalah suara saya saat berbicara biasa. Beda lagi kalau saya MC formal, MC non formal seperti itu. Jadi ada teknik-tekniknya dan tentunya di situ nanti teman-teman juga bisa mempelajari lebih dalam, entah itu mulai dari YouTube
ngantuk dan lain sebagainya. Ini coba teman-teman mohon izin kita dengarkan bersama. Ini adalah suara saya ketika biasa. Saya mohon izin mencontohkan ketika formal kali ya. Saya coba mencontohkan formal, ini lebih ditekan lagi di perutnya. Misalnya pengukuhan wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beda kan teman-teman, jadi lebih menekan, lebih mengatur intonasinya dan pengeluaran pelafalannya itu lebih beda seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penampilan, kenakan pakaian yang sesuai dengan acara. Tentunya ya teman-teman, tidak mungkin kita acara pernikahan tapi kita menggunakan outfit sporty, itu tidak mungkin. Kemudian yang kedua, jaga postur tubuh dan hindari gerakan yang terlalu berlebihan atau tidak perlu. Ketika acaranya momen formal, usahakan gesturnya disesuaikan. Ketika non formal juga disesuaikan. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang positif dan menunjukkan kepercayaan diri. Jadi teman-teman, ini sebenarnya tidak baik juga sih, saya tidak mengajar. Tapi ketika kalian misalnya nih tidak menguasai materi, tapi jangan tunjukkan kalau kalian tidak menguasai materi. Pede saja, karena apa? Yang mengetahui hanya kalian. Si audiens tidak ngerti tuh, apakah yang kalian sampaikan ini beneran sesuai atau tidak. Tapi teman-teman harus menunjukkan ekspresi dan juga gestur yang selalu tampil percaya diri. Meskipun juga nanti misalnya ada kesalahan saat teman-teman MC, jangan langsung panik, gelagapan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk acara formal bisa ditambahkan kata mohon maaf dan seperti itu, kata-kata seperti itu, misalnya ada salah pengucapan dan lain sebagainya. Tapi kalau acara-acara non formal biasa saja, tunjukkan bahwa kalian adalah yang memegang acara pada hari itu. Jadi tidak perlu menunjukkan bahwa kalian nervous dan lain sebagainya. Boleh next? Oke, ini ada strategi untuk menjaga suasana positif. Ini hilang-hilang ya. Oke, ini juga salah satunya sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Kak Fajar dan juga Kak Indah ya. Berikan sambutan yang ramah, menyenangkan, gunakan humor yang tepat, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi seperti Kak Indah bilang tadi. Kalau memang dirasanya, wah ini kayaknya nggak cocok deh untuk humor yang seperti ini, jangan dicoba-coba teman-teman ya. Kemudian nomor 3, hindari topik yang sensitif atau kontroversial yang dapat memicu emosi negatif dari audiens. Jadi ketika menjadi pembawa acara, kita berusaha senetral mungkin. Jangan menunjukkan siapa identitas kita dan juga kita ini berpihak pada siapa. Senetral mungkin kita tunjukkan hal-hal positif yang terpancar dari diri kita. Oke, selanjutnya penampilan. Oke, sama ya. Boleh next aja lagi. Oke, interaksi dengan audiens. Gunakan nama audiens untuk membangun koneksi personal, menunjukkan bahwa Anda peduli. Beda ya teman-teman, kalau misalnya ruangnya ruang lingkup kecil, mungkin perlu untuk penghafalan atau mengetahui nama-nama agar pendekatan emosionalnya lebih dekat. Namun kalau lingkup acara besar is okay, hanya cukup bilang teman-teman, ibu bapak, para hadirin dan seterusnya. Kemudian ajukan pertanyaan menarik. Kemudian dengarkan dengan seksama, tanggapi dengan sopan dan seterusnya. Berikan pujian seperti Kak Indah tadi. Ada teman-teman yang turun ke bawah, yang menjawab pertanyaan langsung diberi pujian. Di situ adalah bentuk apresiasi kita untuk lebih mencairkan suasana. Lanjut. Next. Oke, ini ada peran bahasa tubuh dalam membawa acara yang efektif. Ini teman-teman bisa baca bahasa tubuh komponen penting dalam menjadi pembawa acara yang efektif. Bahasa tubuh yang tepat dapat membantu Anda menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik perhatian. Nggak enak ya kalau kita kalau misalnya saya lagi berdiri di sini saya goyang-goyang seperti ini kan tidak enak dipandang. Boleh? Sebelahnya. Tanda-tanda bahasa tubuh yang baik, teman-teman bisa kita lihat. Kontak mata baik dengan audiens. Seperti ini saya sesekali menatap gitu ya. Karena kalau tidak menatap itu tandanya kita grogi, nervous. Jadi jangan
menundukkan pandangan dan seterusnya. Postur tubuh tegak, percaya diri, gerakan tangan yang terkendali dan mendukung pesan yang disampaikan. Ini saya kira jelas. Kemudian ini ada tanda-tanda bahasa tubuh yang buruk. Menghindari kontak mata, kalau dilihat sama teman-teman langsung menghindar karena gugup gitu ya. Postur tubuh yang condong atau terlalu santai. Kalau acaranya formal harus benar-benar siap tegak seperti itu ya. Tapi kalau non formal kita bisa sesuaikan. Gerakan tangan tidak terkendali atau tidak mendukung pesan yang disampaikan. Oke, next. Ini kalau saya lebih ke teknis-teknisnya aja ya teman-teman ya. Oke, menyesuaikan konteks acara. Sebagai pembawa acara yang baik, penting untuk memahami konteks acara teman-teman. Apakah acara tersebut bersifat adat, budaya, formal dan formal. Dengan memahami seperti itu, kita bisa mengerti nih, kita akan memposisikan diri seperti apa. Lanjut di sebelahnya. Mempersiapkan materi dengan baik, itu dia tadi. Sehebat apapun kita berbicara teman-teman, kalau materi kita tidak kita kuasai, kita akan sulit untuk menyampaikannya. Di sebelahnya, berinteraksi dengan audiens seperti ini. Sebagai pembawa acara yang baik harus dapat berinteraksi dengan audiens. Saya tadi menyapa, salam, kemudian pantun, itu merupakan salah satu interaksi dengan audiens ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini ada contoh penyajian acara. Untuk acara adat, teman-teman bisa lihat. Penting untuk menjaga keaslian acara tersebut. Biasanya teman-teman, izin sharing sedikit, ketika saya mengemsikan sebuah pernikahan yang dia itu ada temu mantennya misalnya. Temu manten itu adalah bagian dari prosesi adat, sehingga kita tidak boleh menghilangkan unsur-unsur itu seperti itu. Dan kita harus mencari tahu nih, setiap gerakan yang terdapat di temu manten itu melambangkan apa, mengartikan apa, dan seterusnya. Itu kita harus paham teman-teman. Kemudian selanjutnya acara budaya. Kita harus tahu asal usulnya, menampilkan tarian lagu kita harus mengerti. Jadi teman-teman nanti bisa juga meminta sinopsis dan lain sebagainya untuk mempelajari penampilan-penampilan saat di acara budaya. Lanjut sebelahnya, acara formal. Untuk menjaga kesopatan, ketertiban, karena acara formal itu saklek ya teman-teman ya. Memang sudah ada hal-hal yang runtut yang sifatnya pasti dan resmi. Jadi teman-teman harus bisa mengontrol itu semua. Oke, lanjut. Oke, ini ada kesalahan umum saat membawa acara, tidak mempersiapkan materi dengan baik. Itu tadi yang saya bilang, ketika tidak mempersiapkan materi dengan baik akan membuat kita terlihat tidak siap dan sulit untuk mengeluarkan apa yang ingin disampaikan. Lanjut, tidak mengenal audiens. Jadi kalau misalnya tadi seandainya audiens saya ini adalah bapak-bapak semuanya, kemudian orang-orang yang cenderung bapak-bapak yang agak kaku, mohon maaf, itu tadi pantunnya beda, itu tadi pembukaannya beda, tidak seperti itu, begitu. Jadi kita menyesuaikan. Lanjut, mengabaikan waktu. Nah, ini dia, biasanya kita selaku MC harus memperhatikan sekali timingnya, karena kita yang mengatur jalannya acara, sehingga takutnya molor dan seterusnya. Kita yang harus benar-benar bisa mengimprove bagaimana baiknya agar acara tepat waktu. Lanjut, menjadi terlalu serius atau kaku. Nah, kalau misalnya acaranya formal, it's okay teman-teman untuk serius. Namun kalau informal dan non formal boleh sekali untuk kita lebih santai dan tidak kaku. Lanjut. Oke, di sini ada yang mau jadi MC. Ada, raise your hand dong kalau ada yang mau jadi. Oh, banyak banget ya. Oke, ini salah satu mungkin bukan kiat-kiat sih, cuman kalau kamu misalnya ingin memperdalam, bisa teman-teman bisa bergabung dengan organisasi penyiaran dan bisa untuk bertanya-tanya atau mendekatkan diri kepada Kak Indah misalnya, Kak Fajar misalnya, untuk menggali terus informasi dan belajar dengan mereka.
membangun jejaring dan seterusnya. Lanjut, membangun portofolio. Nah ini dia. Jadi nggak apa-apa teman-teman, dari acara kecil-kecil itu jangan lupa untuk didokumentasikan, untuk dipublish, untuk sebagai portofolio kita, sehingga dari situ akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kita. Lanjut. Oh itu aja ya. Oke. Untuk materi MC atau pembawa acara sampai sini. Setelah ini nanti akan saya lanjutkan untuk yang news anchor sedikit dan juga presenter TV. Sampai sini ini is it clear? Or you want to more explanation for me? Ada lagi? Udah ya, clear ya. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Di bawahnya langsung ada kok. Oke, nanti kita akan tes ya langsung teman-teman dari pemahaman materi-materi yang diberikan tadi untuk kita tes ulang. Kemudian nanti yang jadi terbaik di antara terbaik ada hadiahnya. Oke, sudah? Oke, tapi tadi terkait MC tadi saya sebutkan ada 3 ya, formal, non formal, informal. Itu apakah teman-teman memahami setiap perbedaan dari 3 itu? Paham ya? Kalau misalnya formal itu acaranya benar-benar formal. Informal itu semi-semi teman-teman. Seperti pernikahan itu semi, yang kita harus membawanya tidak boleh kaku tapi jangan santai-santai juga, seperti itu. Kalau acaranya non formal itu the real, kita harus membawa suasana yang betul-betul fun, seperti acara-acara 17 Agustusan atau perlombaan-perlombaan, itu namanya non formal. Oke, saat ini kita menuju ke materi selanjutnya, menjadi news anchor yang baik. Sebenarnya teman-teman, kalau untuk news anchor, alhamdulillah saya waktu di Malang itu juga sebagai news anchor dari tahun 2020 sampai dengan 2022 di ATV Malang, Agropolitan Televisi. Kemudian setelah saya balik ke Tanjung Selor, saya di TVRI Kalimantan Utara selama 1 tahun. Setelah itu bulan 2 tadi saya resign karena terbenturnya waktu, mengingat saya juga sebagai seorang guru dan juga freelance MC seperti itu ya. Nah ini teman-teman, saat menjadi news anchor yang baik, kita harus bisa membangun citra positif, kita menjaga integritas kita, hindari konflik kepentingan, jangan terlibat dalam praktik politik dan seterusnya. Jadi ketika kita posisinya adalah pembawa acara atau news anchor atau pembawa berita di TV, kita harus menetralkan diri kita teman-teman. Jangan membawa bendera atau alma mater dan lain sebagainya. Kita bersikap sebagai penyambung lidah atau penengah seperti itu ya. Kemudian kedua, berbicara dengan jelas, tegas, gunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari penggunaan kata-kata yang memicu kontroversi seperti itu. Lanjut ketiga, jadi teladan, tunjukkan perilaku yang baik, martabat dalam dan di luar studio. Jadi teman-teman, ketika kita bekerja di TV, itu bukan hanya citra kita di dalam TV yang perlu kita jaga, tapi juga di luar daripada studio kita turut menjaga bagaimana agar kita tetap terlihat baik atau terlihat terlihat menjadi profesional yang menjadi seorang MC atau menjadi seorang news anchor atau pembawa berita tersebut. Kemudian mempertahankan integritas, cari fakta, selalu periksa dan verifikasi informasi sebelum disiarkan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di TV, sebelum kalian teman-teman semua membacakan narasi dan lain sebagainya, teman-teman harus cross check sendiri lagi. Takutnya ada kesalahan-kesalahan atau update berita yang ternyata ada terjadi update seperti itu, dan itu kita harus cross check sebelum kita memulai siaran. Kemudian hindari sensasionalisme. Berita harus disampaikan dengan objektif, tidak memihak seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjaga kredibilitas. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax demi kepentingan kita. Lanjut. Oke.
Oke. Ini teman-teman untuk menjadi news anchor juga ada yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah pelajari industri berita. Teman-teman bisa mencari tahu bagaimana sih kerja di industri berita dan seterusnya. Dan juga ketika menjadi news anchor bukan hanya sekedar kita membacakan berita, tapi kita harus menumbuhkan jiwa-jiwa jurnalistik kita. Kemudian nomor 2, latih keterampilan berbicara. Harus memiliki keterampilan berbicara yang baik dan jelas. Kita selalu melatih, baik melatih secara kata-kata atau intonasi, semuanya harus benar-benar kita latih. Ini mohon izin saya bisa sharing sedikit. Ketika teman-teman mau suaranya terdengar lebih bulat seperti itu, sambil melakukan aktivitas lain, teman-teman bisa humming. Nah, mungkin teman-teman ada yang gak asing, humming. Jadi humming itu semacam teman-teman menggetarkan bibir tapi sampai benar-benar terasa getarannya. Dan itu teman-teman bisa lakukannya entah itu saat mengendarai atau menyetir dan sebagainya, naik motor. Jadi daripada bosan, daripada tidak ada hal yang bermanfaat saat di motor kalian perjalanan jauh, silakan humming. Bisa ya? Tahu ya humming ya? Bergetar bibirnya, rasa mulutnya getar semua. Itu nanti lama-lama kalau kalian terbiasa humming sampai ke perut rasanya, sampai getar. Jangan cuma aja tapi ditenggorokan, tapi benar-benar terasa getarannya di bibir gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 3, tingkatkan pengetahuan Anda. Nah, ini teman-teman kalau kalian di TV, mohon izin, kita harus mengetahui banyak-banyak informasi yang sedang up to date dan seterusnya untuk bisa mengembangkan atau mengimprove hal-hal yang kiranya nanti di saat di lapangan kita temui. Jadi kita harus mengimprove bagaimana caranya untuk bisa menjadi terlihat lebih profesional dengan knowledge kita, dengan pengetahuan kita. Kemudian nomor 4, jaga profesionalisme kita baik di luar ataupun di dalam studio tadi ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada teknik membaca berita. Setelah ini teman-teman saya ada sedikit video untuk kita langsung latihan kali ya. Latihan sebentar aja untuk membaca beritanya. Ini teknik membaca berita, boleh diperbesar di Zoom. Nih, mempersiapkan diri sebelum membaca berita termasuk memahami konten berita. Jadi teman-teman ketika membaca berita nanti ada teksnya. Itu nanti akan ditayangkan di prompter. Itu kita baca-baca dulu untuk kita agar mengetahui penjedaannya. Kemudian wah ini beritanya kriminal, jadi kita harus lebih sadis membawakannya seperti itu. Atau wah ini beritanya fun ya, ini tentang wisata-wisata, berarti kita harus pembawaannya happy seperti itu. Ini untuk teknik membaca berita. Tuh, intonasi yang tepat, menghindari penggunaan kata-kata yang sulit dipahami. Kemudian untuk keahlian wawancara, ini untuk presenter ya teman-teman ya. Untuk kalau misalnya kita ada talk show dan seterusnya di TV, kita harus memiliki keahlian wawancara, mempersiapkan pertanyaan yang relevan dan terkait dengan topik yang dibahas. Jangan ngalor ngidul seperti itu. Mendengarkan dengan seksama dari pemateri kita atau dari narsum kita agar kita bisa mengeksplor lagi kata-kata yang atau penjelasan yang disampaikan oleh narsum kita. Menjaga etika, profesionalisme dalam setiap wawancara yang dilakukan, tentunya dengan sopan, tutur bahasa yang baik dan seterusnya. Boleh lanjut? Oke, ini persiapkan skrip yang baik. Sebenarnya sudah ada skrip ya teman-teman, cuma teman-teman harus cross check lagi. Kemudian lanjut sebelahnya, latihan pembacaan. Setelah kalian cross check, kalian coba ulang-ulang. Kemudian selanjutnya pahami topik, kemudian kita pahami topik beritanya itu seperti apa. Kemudian baru yang terakhir, berlatih dengan teleprompter. Teman-teman sudah pernah lihat teleprompter kan? Mungkin di TikTok atau di apa ya? Itu ada teleprompter seperti itu. Dan mungkin cukup sampai sini. Coba videonya boleh. Atau ini teks dari contoh yang TVRI yang saya kirim kemarin.
Oke, jadi teman-teman nanti ketika teman-teman membacakan berita itu sebenarnya sudah ada ya dari jurnalisnya, kita sudah diberikan dari tim-tim studio, namun kita perlu cross check lagi untuk pemenggalan kata, pembacaan dan seterusnya. Oke. Oke, nah ini ada salah satu contoh teks skrip saat membaca berita ya teman-teman ya. Ini nanti yang akan muncul di teleprompter, cuma ini bentuk teksnya ya. Ini untuk penyiar video. Coba teman-teman lihat di video di table yang pertama ada penyiar video. Ini kita yang on screen, yang sebagai news anchor ini. Baru kemudian kita baca, kemudian package sampai bawah itu yang voice over. Misalnya saya coba baca ya, izin ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara luncurkan 3 aplikasi proyek perubahan. 3 aplikasi proyek perubahan ini diharapkan menjadi solusi untuk memaksimalkan laporan anggaran corporate responsibility atau CSR yang masuk ke pemerintah daerah. Baru kemudian masuk tuh tayangan video. Baru kemudian lanjut ini teman-teman kita baca voice overnya. Nah, di sini kita juga membacanya, kita pastikan bahwa intonasinya pas dengan materi kita seterusnya seperti itu. Oke, ini tadi saya baru baca sekarang juga sih, seharusnya saya juga sudah mencobanya. Oke, coba sekarang kita langsung ke latihan videonya kali. Nah, sini teman-teman adalah contoh skrip sebelum masuk di prompter. Ini saya ambilkan contoh yang saat sudah masuk prompter. Mungkin salah satu teman-teman ada yang mau coba ke bawah untuk ngetes. Ya, sini saya, sini. Coba ngetes salah satu dari teks yang ada di teleprompter. Mungkin sebelum dipraktekkan, mungkin bisa perkenalkan diri. Oh iya, kenalkan dulu namanya siapa, ini dari mana? Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma Sita, bisa dipanggil Rahma. Saya perwakilan dari Forum Anak Kabupaten Bulu. Report dulu dong, Sita dari perwakilan Forum Anak. Ini memang anak-anak zaman sekarang, milenial zaman sekarang memang harus menunjukkan eksistensinya seperti ini dan juga menunjukkan passion-passion yang memang harus diperlihatkan dan dikembangkan. Oke, sudah? Oke, ini nanti mungkin saya contohkan dulu yang pertama, baru kemudian nanti Sita coba ya. Tentunya nanti selain Sita boleh nanti mungkin satu orang lagi untuk kita tes ya. Oke. Ini sepertinya agak kecepatan, coba. Oh, nggak ada suaranya ya ini ya. Bisa ada sound, nggak ada soundnya ya kayaknya ya. Oke, Sita. Ini sekarang aktivitasnya sedang sekolah kah atau apa? Duduk di bangku kelas berapa sayang? Kebetulan saya kelas 9 SMP, saya bersekolah di MTS Negeri Bulu. Sita, kamu tepuk dulu Sita. Oke, Sita, kamu sebelumnya sudah merasa tidak sih kalau kamu tuh dari olah vokal yang baru saja saya dengar dari mic itu sudah ada bibit-bibit ya, ada bibit-bibit seperti bisa mengolah vokalnya untuk bisa menjadi seorang pembicara atau seorang MC. Sita merasanya itu sejak kapan? Sejujurnya kalau untuk vokal itu sebenarnya sudah dilatih dari awal TK. Sudah biasa. Oh gitu. Kemudian mulai aktif untuk ikut lomba-lomba itu sudah diasah dari masa TK sampai sekarang sampai SMP. Oke, tepuk tangan lagi dong buat Sita. Oke, jadi gini teman-teman, suara itu ada 2 tipe. Suara baik dan suara bagus. Suara baik adalah suara yang dianugerahkan oleh Tuhan. Contohnya salah satu Sita tadi dari kecil dia sudah memiliki bakat
untuk melatih intonasi dan olah vokal seperti itu. Kalau suara baik adalah orang yang tidak memiliki bakat atau skill di bidang itu, tapi dia terus mengasah dengan latihan-latihan. Nah itu dia. Jadi walaupun kita tidak diberi gift dari Tuhan berupa suara yang bagus, tapi kita selagi punya keinginan teman-teman, kita bisa membentuk suara yang baik seperti itu. Jadi teman-teman jangan kecil hati. Kadang ada yang merasa, wah suara aku cepreng dan seterusnya, tapi sebenarnya itu kalau kita melatihnya, kita mengolahnya dengan teknik-teknik vokal atau les-les dan seterusnya, itu bisa sekali untuk melatih intonasi-intonasi kita. Boleh? Oke, selamat. Coba agak ini lagi, diulangi lagi mas. Jadi ini ada lead berita ya, lead berita. Ini tragedi ya. Jadi lebih agak serius membacanya. Coba boleh diulang lagi mas. Selamat sore saudara, kita kembali ke informasi selanjutnya. Kecelakaan dialami menabrak rumah di Blitar, Jawa Timur. Insiden kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Desa Tulis Krino, Sanangkulon, Blitar, Jawa Timur. Truk yang sedang melintas tiba-tiba oleng dan tergelincir hingga menabrak rumah warga. Akibat kecelakaan ini, rumah warga hancur berantakan dan nyaris runtuh. Sementara penghuni yang berada di dalamnya terkena runtuhan dan menderita luka lebam di dada. Jadi olah TKP polisi mengungkap truk yang melintas dalam cuaca hujan deras tiba-tiba mengalami selip dan tergelincir. Sopir truk terus menabrak rumah warga. Sopir truk Jailani dilansirkan. Jadi teman-teman, ini tadi sebenarnya kalau di prompter asli yang secepat ini ya. Ini tadi agak ngos-ngosan karena memang dia cepat dan kondisinya menggunakan mic. Beda ketika kita tidak menggunakan mic, itu lebih bisa terkontrol lagi. Gitu. Coba yang satunya. Nah ini lebih ringan ya. Contoh teks yang lebih ringan. Coba ulang lagi mas. Iya, volumenya diturunin aja. Oke, boleh diulang. Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takjub melihat penampilan grup band saat menjadi salah. Nah ini kecepatan sebenarnya. Coba ulang lagi. Lagi. Saudara Gubernur DKI Jakarta, sampai saya bilang saudara mungkin ya. Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takjub melihat penampilan grup band DJ saat menjajal sound system di Jakarta International Stadium. Aktivitas tersebut kemudian menjadi perbincangan warganet setelah diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Banyak yang berpendapat pujian tersebut sebagai bentuk sindiran terhadap mantan vokalis band DJ Giring Ganesa yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jadi berhubung ini lebih ke bukan yang news anchor ya, tapi ini kita kayak seperti talk show, seperti insert, seperti itu ya. Jadi ini kayak berita-berita yang bersifat ringan, seperti pembawaannya itu seperti saat misalnya on the spot seperti itu. Jadi pembawaannya juga harus lebih slow dan ada gimmick-gimmick tersenyum-tersenyumnya. Coba sekali lagi ya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takjub melihat penampilan grup band DJ saat menjajal sound system di Jakarta International Stadium. Aktivitas tersebut kemudian menjadi perbincangan warganet setelah diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Banyak yang berpendapat pujian tersebut sebagai bentuk sindiran terhadap mantan vokalis band DJ Giring Ganesa yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ini kalau di prompter asli dia nggak secepat ini mungkin karena di TikTok kali ya, ngejar waktu jadi agak terburu-buru. Oke Sita, dicoba untuk latihan prompter yang beritanya cenderung fun, bukan di news anchor-nya. Coba. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takjub melihat penampilan grup band Ninji saat menjajal sound system di Jakarta International Studio. Aktivitas tersebut kemudian menjadi perbincangan warganet setelah diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Banyak yang berpendapat pujian tersebut sebagai bentuk sindiran terhadap mantan vokalis band Ninji Giring Ganesa yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Udah kebentuk loh ya, padahal usianya masih muda dan belia sekali. Oke, tuh
dari TVRI tadi coba mungkin bisa dibacakan Sita karena itu nggak di prompter, mungkin lebih mudah lagi. Nah, oke, silakan Sita coba dicoba. Atau teman-teman yang lain mungkin ada yang berani mencoba, silakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meluncurkan 3 aplikasi proyek perubahan. 3 aplikasi proyek perubahan ini diharapkan menjadi solusi untuk memaksimalkan laporan anggaran Corporate Responsibility atau CSR yang akan masuk ke pemerintahan daerah. Lanjut yang movionya. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengekspresikan dan mendukung proyek perubahan yang digagas oleh 3 pejabat pimpinan tinggi pertama yang tujuannya mengatasi persoalan di instansinya masing-masing. Lanjut. 3 proyek perubahan tersebut diantaranya sinergi pembangunan Kalimantan Utara dengan transparansi elektronik tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sendiri. Si Bangku Tarawangan oleh asisten bidang perekonomian dan pembangunan Dr. Bustan SEMSI. Sistem analisis penilaian pelaksanaan anggaran perangkat daerah berintegritas oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Denny Haryanto SEMM. Dan sinergi strategis peningkatan prestasi olahraga daerah Siraga Muda oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Obed Daniel LTN SHUTMM. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan inovasi yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan PKN tingkat 2 di Lembaga Administrasi Negara LAN mewajibkan peserta untuk membuat proyek perubahan. Sementara itu, asisten 2 Setprov Utara DR Bustan menyampaikan aplikasi Si Bangku Tarawangan merupakan solusi untuk memaksimalkan laporan anggaran Corporate Responsibility atau CSR yang masuk ke pemerintahan daerah. Setprov Utara Dr. Bustan berharap melalui aplikasi Si Bangku Tarawangan dana CSR akan masuk dan seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Muhammad Aras Pulungan melaporkan. Tepuk tangan lagi dong buat Sita, luar biasa. Nek Sita harus ikuti lagi banyak pelatihan. Nanti kalau sudah cukup umur atau nanti kalau TVRI buka, nanti kita kontek-kontekan lagi untuk bisa nanti semua teman-teman juga ya. Bukan hanya Sita, barangkali ada yang berminat dalam dunia news anchor atau presenter di TV, mobil khususnya mungkin di TVRI Kaltara, nanti bisa saya bantu untuk sambungkan seperti itu. Terima kasih, luar biasa. Oke, dan itu dia tadi teman-teman, sedikit materi atau ulasan dari saya mengenai pembawa acara news anchor dan juga presenter TV. Ini langsung bertanya atau belum ya? Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi ataupun yang kita bahas tadi mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.